semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu koloid? Nah, jadi koloid adalah campuran fase peralihan dari homogen menjadi heterogen. Jadi di sini saya Sabrina Ratu Pertiwi dari kelas 12 F3 akan menjelaskan mengenai koloid. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi atau fase terlarut dan fase medium pendispersi atau fase pelarut. Jadi, kedua sistem fase pada sistem koloid ini sama-sama berupa gas, cair, dan juga padat. Dan koloid ini memiliki perbedaan dengan larutan dan juga suspensi. Ada beberapa perbedaan dari berbagai aspek antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Seperti pada jumlah fase, jika pada koloid terdapat 2 fase, pada larutan terdapat 1 fase, dan pada suspensi terdapat 3 fase. Dan pada aspek kestabilan, jika pada koloid bersifat stabil, pada larutan bersifat stabil, namun pada suspensi tidak stabil. Dan juga pada kondisi, di mana pada larutan bersifat jernih, namun pada koloid dan juga suspensi bersifat keruh. Itu tadi beberapa perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Ada 8 jenis koloid yang bergantung pada zat terdispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama adalah aerosol padat. Contohnya seperti asap dan juga debu di udara. Yang kedua yaitu aerosol cair. Contohnya seperti awan, spray, dan kabut. Yang ketiga yaitu buih padat. Contohnya seperti batu apung dan juga spons. Yang keempat yaitu buih cair. Contohnya seperti buih sabun dan juga krim. Yang kelima yaitu emulsi padat. Contohnya seperti jelly, mutiara, dan agar-agar. Dan yang keenam adalah emulsi cair. Contohnya seperti santan dan susu. Yang ketujuh adalah sol padat. Contohnya seperti kaca berwarna dan intan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah sol cair. Contohnya seperti sol emas, tinta, cat, dan belerang. Nah, itu tadi kedelapan jenis-jenis koloid yang berdasarkan zat terdispersi dan medium pendispersinya. Koloid yang medium pendispersinya adalah cair memiliki 2 jenis yang berdasarkan interaksi fasenya. Yang pertama yaitu koloid liofob. Koloid liofob berasal dari bahasa Yunani, yaitu lio yang artinya cairan dan fob atau fobia yang artinya takut. Jadi liofob yaitu berarti takut cairan. Liofob adalah koloid yang tidak suka dengan medium pendispersinya, sehingga gaya tarik-menarik antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya sangat lemah sekali, sehingga cenderung memisah dan akibatnya tidak stabil. Pada koloid ini, jika mediumnya air, maka disebut dengan hidrofob atau tidak suka air. Contoh koloid liofob yaitu sol logam, sol sulfida, susu, dan mayones. Kebalikan dari koloid liofob adalah koloid liofil. Jika pada koloid liofob itu tidak suka cairan, maka pada koloid liofil ini berarti suka cairan, di mana terdapat gaya tarik-menarik yang sangat kuat antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Dan koloid ini bersifat sangat stabil. Jika mediumnya air, maka disebut dengan hidrofil atau suka air. Contohnya yaitu agar-agar, tepung kanji di dalam air, gelatin, dan protein. Perlu diingat bahwa koloid bisa berubah menjadi bukan koloid, tapi ada beberapa koloid juga yang bisa kembali menjadi koloid seperti semula. Nah, berdasarkan perubahan tersebut terdapat 2 kelompok koloid. Yang pertama yaitu koloid reversible atau koloid yang dapat balik, dan yang kedua yaitu koloid irreversible atau koloid yang tidak dapat balik. Adapun sifat-sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan berkas sinar oleh partikel koloid. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak partikel koloid yang bergerak zigzag. Gerak Brown ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Brown. Yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu penyerapan ion-ion pada permukaan koloid oleh partikel koloid sehingga partikel koloid bermuatan. Yang keempat adalah elektroforesis, yaitu peristiwa partikel koloid yang bermuatan positif menuju elektroda negatif.
Begitupun sebaliknya, partikel koloid yang bermuatan negatif menuju elektrode positif. Yang keenam adalah koagulasi, yaitu penggumpalan koloid karena elektrolit yang bermuatan berlawanan. Upaya untuk mempercepat proses koagulasi yaitu dengan cara menghilangkan partikel listrik pada partikel koloid. Yang pertama yaitu cara elektroforesis, yaitu dengan cara memberi arus listrik pada partikel koloid sehingga partikel koloid dapat bergerak menuju elektrode dengan muatan yang berlawanan. Yang kedua yaitu cara pemanasan, yang ketiga yaitu penambahan elektrolit, dan yang keempat yaitu mencampur dua macam elektrolit. Dua cara untuk membuat koloid. Yang pertama yaitu dengan cara kondensasi, yaitu melalui reaksi-reaksi kimia seperti hidrolisis, redoks, pergantian pelarut, dan dekomposisi rangkap. Dan yang kedua yaitu dengan cara dispersi, yaitu dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga api. Dan ada 4 cara untuk mempertahankan agar sistem koloid tetap stabil. Yang pertama adalah dialisis, yaitu menghilangkan pengotor yang mengakibatkan terganggunya sistem koloid. Yang kedua yaitu penambahan zat pengemulsi atau emulgator. Yang ketiga yaitu penambahan ion, dan yang keempat yaitu penambahan pelindung koloid. Nah, sudah membahas mengenai koloid, lalu apa sih gunanya koloid ini untuk kehidupan sehari-hari? Ada beberapa manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menggumpalkan lateks, yang kedua yaitu untuk mengurangi polusi udara, yang ketiga yaitu untuk mencernihkan air, yang keempat yaitu sebagai produk deodoran, yang kelima sebagai produk pencuci, yang keenam yaitu sebagai bahan kosmetik, dan yang terakhir yaitu sebagai bahan obat sakit perut. Baiklah semuanya, itu tadi penjelasan mengenai sistem koloid dan pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari. Saya Sabrina Ratu Pertiwi pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan materi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.